Salam kebajikan, Wei Tetung Dia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Tuhan Yang Maha Esa, Nabi dan Seming, serta keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita berbicara mengenai agama, tidak terlepas dari tiga hal, yaitu yang pertama mengenai Tuhan, yang kedua mengenai Nabi, yang ketiga mengenai para suci atau dalam agama Konghucu disebut Seming. Dan tentu saja kita tidak bisa keluar dari keberadaan kita di dalam dunia ini, yaitu melalui leluhur dan orang tua kita. Dalam agama Konghucu, Tuhan Yang Maha Esa mempunyai berbagai macam penyebutan. Tapi secara umum, sebutan yang biasa digunakan adalah Tien dan Sangti. Atau orang-orang juga sering mengatakan sebagai Huang Tien Sangti. Dan dalam masyarakat umum dikatakan sebagai Tiko. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa agama Konghucu adalah agama yang menyembah banyak Tuhan mungkin ya. Tetapi pandangan itu kalau kita membaca dalam teks-teks agama Konghucu, ada satu pandangan yang kurang tepat. Jadi agama Konghucu memuja Tuhan yang tunggal, yaitu yang namanya Tien dan Sangti. Tien dan Sangti, walaupun masyarakat umum banyak yang membedakan, tapi sebetulnya kalau kita membaca teks dalam kitab Sesu dan Uci, merupakan satu zat atau satu entitas yang sama, yaitu yang tertinggi yang menguasai alam semesta ini. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau di luar sana seringkali membedakan Tien itu sebagai Tuhan yang Maha Esa dan sebagai langit, tapi dalam teks-teks agama Konghucu dapat kita lihat bahwa Tien dalam penyebutan yang tunggal itu biasanya menyebutkan sebagai yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Tapi kalau Tien dengan kata ikutan, misalnya Tien Di, itu biasanya menyebut sebagai langit dan bumi. Jadi kita memahami bahwa agama Konghucu adalah agama yang monoteis. Di dalam kita mengimani Tuhan yang Maha Esa tentu tidak terlepas dari para nabi, yaitu orang-orang yang membawakan firman Tuhan kepada manusia. Jadi agama Konghucu meyakini bahwa Nabi Konghucu adalah seorang mutuo, seorang genta rohani bagi umat manusia yang akan menyadarkan manusia untuk kembali ke dalam tahu. Nabi Konghucu bukan hanya menyebarkan mengenai etika semata, tetapi juga mengajarkan mengenai nilai-nilai religius di samping nilai-nilai filosofis di dalam kehidupan ini, yang akan membimbing manusia untuk kembali ke dalam jalan suci, yaitu menjadikan manusia untuk hidup selaras dengan firman Tien yang ada di dalam dirinya berupa watak sejati. Benih-benih kebajikan berupa cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Jadi umat Konghucu meyakini Nabi Konghucu merupakan utusan Tien. Dan juga umat Konghucu meyakini bahwa Nabi Konghucu bukanlah semata-mata sebagai seorang bijaksana atau sebagai seorang filsuf atau seorang cendekiawan. Karena seorang nabi atau seorang seng adalah di dalam hurufnya yang asli mencakup sebagai huruf raja, huruf telinga, dan huruf mulut. Jadi artinya seorang seng atau seorang nabi adalah yang melalui telinga batinnya mendengarkan firman Tuhan, lalu melalui mulutnya mengajarkan kepada orang-orang untuk mengikuti firman Tuhan, sehingga dia menembusi langit, bumi, dan manusia. Di samping itu, umat Konghucu juga meyakini yang namanya Seming. Seming itu adalah para suci atau roh suci. Jadi beda Seming dengan dewa. Kalau dewa itu dalam bahasa aslinya disebut Xie. Tapi Seming adalah orang-orang yang menjalankan kebajikan, yang telah membantu manusia agar lolos dari bencana. Itu adalah Seming, yang akhirnya dipuja oleh para keturunannya dan oleh masyarakat umum. Jadi Seming berbeda sekali dengan Xie. Kalau Xie atau dewa itu biasanya yang bertapa di gunung-gunung untuk mendapatkan kesaktian, sehingga dia akhirnya menjadi seorang dewa. Di samping itu, umat Konghucu tentu saja sangat menghormati dan berbakti kepada orang tua dan leluhurnya. Karena orang tua dan leluhur mewakili Tuhan menjadikan manusia terlahir ke dalam dunia ini. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terlahir ke dunia dengan tanpa melalui kedua orang tuanya. Dan kalau kita bersembahyang kepada orang tua, kepada leluhur kita, akan menghubungkan kita dengan kakek nenek kita, dengan buyut kita, dengan moyang kita, dan seterusnya sampai kepada yang sumber dari segala sesuatu yang namanya Sakti. Sehingga kalau kita bersembahyang kepada orang tua, itu menghubungkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedikit penjelasan ini penting untuk kita semua memahami. Agama Konghucu juga mencakup pembelajaran kita mengenai Tien Tao, Ren Tao, dan Ti Tao. Artinya mempelajari mengenai jalan suci Tien, jalan suci manusia, dan jalan suci alam semesta ini, yang akan menjadikan kita dapat hidup selaras, serasi, dan manunggal dengan Tien. Salam kebajikan, Wei Tetung Tien.